Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Buton Utara Dr. Muhammad Ridwan Zakaria, yang saya hormati Sekretaris Daerah Bapak Muhammad Hari Muslim SH sebagai mentor, yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Retno Sekawati MS sebagai coach dari Bumi Lipu Tenari Ekonomi Sarah. Perkenalkan, saya Zainal Arifin, Asisten Administrasi Umum dan Pelaksana Tugas Kepala Bapeda, mengaturkan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui penetapan regulasi dan aplikasi sistem percepatan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Buton Utara. Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Pulau Buton, dengan pusat pemerintahan berada di Buranga. Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1923,03 km persegi, terbagi atas 6 wilayah, kecamatan dan 91 desa, kelurahan. Memiliki jumlah penduduk 69.051 jiwa. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 44 Tahun 2022, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah. Sedangkan, Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, dan protokol komunikasi pimpinan. Tingginya harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, semakin kuat dirasakan, terlebih semakin kritisnya masyarakat di era reformasi ini, menghadapi adanya malfungsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya itu, reformasi birokrasi masih menjadi program pemerintah yang perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjadi salah satu misi dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021 sampai tahun 2026. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu indikator peningkatan reformasi birokrasi belum optimal. Dan juga, fungsi koordinasi sebagai salah satu tugas dan fungsi utama Sekretariat Daerah belum terimplementasi secara efektif. Kondisi ini sudah semestinya direspon dengan baik oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, penyusun memandang perlu membuat suatu inovasi, dengan membuat aplikasi sistem percepatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buton Utara atau Sprinter Butur. Melanjutkan rencana proyek perubahan yang telah diseminarkan, dan mendengarkan saran, masukan, dan pertimbangan dari narasumber, coach, serta mentor, maka kami selaku project leader, melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan proyek ini, maka penyusun membutuhkan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin langsung oleh project leader. Outputnya adalah, terbitnya Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 78 Tahun 2024, tentang pembentukan tim efektif, pelaksanaan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
dalam menciptakan iklim reformasi birokrasi yang baik dan kondusif, pemerintah Kabupaten Buton Utara membuat inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang menetapkan tim atau kelompok kerja dan regulasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dengan nama Sistem Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Sprinter yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari aparat pengawasan intern pemerintah. Menyusun regulasi sebagai capaian perubahan untuk jangka pendek. Dilakukan penyusunan draft awal keputusan Bupati, di mana ini akan menentukan pihak yang akan terlibat dalam proyek ini. Yang kedua, koordinasi dengan bagian hukum sekretariat daerah. Hal ini untuk mendapat justifikasi hukum, sebagai dasar dalam melibatkan pihak dari beberapa OPD yang terkait langsung dengan kegiatan ini. Dan yang ketiga, mengadakan rapat pertemuan tim efektif, terkait rancangan keputusan Bupati. Menghasilkan output berupa terbitnya regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 78A Tahun 2024 tentang pedoman percepatan tindak lanjut evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah. Proyek perubahan ini dalam rangka mendukung iklim reformasi birokrasi yang baik dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Buton Utara membuat inovasi dalam tata kelola pemerintahan dengan menetapkan tim atau kelompok kerja dan regulasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dengan nama Sistem Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Sprinter. Pembuatan aplikasi Sprinter Butur sebagai capaian proyek perubahan jangka menengah. Tahapan yang pertama, dilakukan rapat persiapan bersama tim efektif untuk mendesain aplikasi. Pada tahapan ini, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan data, struktur, dan model aplikasi warning system. Dalam rapat tim efektif ini disepakati, aplikasi sistem percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut diberi akronim Sprinter Butur. Untuk penetapan model dan pemenuhan database dari aplikasi tersebut, akan berkoordinasi dengan programmer yang ditunjuk dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahapan yang kedua, diskusi bersama programmer, inspektorat, serta bagian organisasi tata laksana sekretariat daerah. Kegiatan pada tahapan ini, dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, dalam rangka mendesain struktur aplikasi Sprinter Butur, sehingga mampu memberikan gambaran secara komprehensif, terkait alur kerja atau tahapan dalam proses percepatan tindak lanjut evaluasi SAKIP. Dan tahapan yang ketiga, pembuatan aplikasi Sprinter Butur. Dilakukan bersama programmer, antara lain desain model awal aplikasi, perbaikan dan penambahan fitur-fitur, tampilan aplikasi, dan alur kerja aplikasi. Untuk mencapai tujuan ini, tentu diperlukan komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah untuk melakukan pembaharuan dalam peningkatan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang lebih baik, sehingga pelayanan yang diberikan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai capaian perubahan jangka menengah, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi aplikasi kepada OPD, sebagai salah satu strategi komunikasi untuk memperkenalkan fungsi dan manfaat dari pembuatan Sprinter Butur, yang dapat mempercepat proses peningkatan akuntabilitas kinerja OPD, dan meningkatkan akurasi dokumen. Dukungan dan umpan balik sangat diperlukan, agar nantinya keberlanjutan dari inovasi ini dapat terus dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, dilaksanakan pengenalan aplikasi kepada perencanaan OPD, mulai dari pengenalan fitur dan fungsi dari setiap user admin dan operator, dan simulasi penginputan hasil rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP oleh admin, yang kemudian ditindaklanjuti oleh operator. Hal ini untuk memastikan bahwa
Semua pihak mengetahui bagaimana aplikasi dapat digunakan, untuk kemudian mampu diaplikasikan dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi pada laporan hasil evaluasi AKIP. Tentunya juga, dilakukan promosi atau pengenalan melalui media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, maupun website, sebagai bagian dari implementasi strategi marketing proyek perubahan ini. Adapun alur kerja dari aplikasi Sprinter Butur, ditampilkan sebagai berikut. Dengan demikian, berjalannya aplikasi ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung kinerja OPD. Contohnya, bagi auditor, akan menjadi alat kontrol atau pemantauan. Bagi perencana OPD, aplikasi ini mudah digunakan dengan akses yang lebih fleksibel dan real-time. Dan bagi Kabak Ortala Sekretariat Daerah, akan menunjang tersedianya penyimpanan data secara digital. Semoga melalui proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai sakit pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan. Hal ini sebagai capaian perubahan jangka panjang. Dilakukan identifikasi hasil kemajuan proyek perubahan. Kemudian dilakukan identifikasi output yang diperoleh. Setelah itu, dilakukan identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Outputnya adalah hasil analisis berupa laporan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti, dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana agar aplikasi ini tetap terjamin keberlanjutannya. Olehnya itu dibutuhkan strategi antara lain, memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN di bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan SAKIP. Kemudian, dilakukan upaya pengembangan aplikasi yang dapat terintegrasi dengan e-SAKIP. Dan terakhir, dengan adanya regulasi terkait keputusan Bupati nomor 78A tahun 2024, tentang pedoman pelaksanaan tindak lanjut evaluasi SAKIP, keberlanjutan proyek perubahan akan lebih mudah diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder. Dan yang terakhir sebagai penutup, kunci utama dari keberhasilan proyek perubahan adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik. Selain itu, peran kepemimpinan strategis yang mampu menggerakkan tim, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul, serta mampu berpikir kritis dalam menganalisa masalah untuk menghasilkan solusi yang tepat. Serta peran pimpinan dan komitmen stakeholder terkait menjadi faktor utama keberlanjutan proyek perubahan ini dapat terus dipertahankan. Hal itu tertuang dalam perjanjian kinerja tiap unsur pimpinan di OPD dengan Bupati secara berjenjang. Demikian proyek perubahan ini, dan kami berharap dalam pelaksanaannya nanti ini betul-betul akan dimanfaatkan secara baik dan optimal, sehingga hasil yang kita harapkan dan menjadi target dari RPJMD bisa tercapai. Saya pikir itu yang kami bisa sampaikan dalam proyek perubahan ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat memberi manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan tentunya kepentingan masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.